warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tonga. Di sini saya bersamai dengan saudara direktur kita ZPI selaku direktur perusahaan Snack Society yang produk Guri Goyang. Ya. Nah, saya di sini ingin mewawancarai saudara. Tidak banyak, itu cuma 2 pertanyaan. Boleh. Oke. Yang pertama itu, bagaimana saudara untuk mengembangkan produk saudara itu supaya lebih berkembang untuk kedepannya? Apa visi saudara? Saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Aldi. Bagaimana saudara untuk mengembangkan produk dari Snack Society atau perusahaan dari kami. Jadi saya sebagai leader dari Snack Society, di sini saya pertama itu membuat yang namanya kestrukturalan, entah itu dari ekspedisi, entah itu dari bendahara, entah itu dari mengkonsumsi makanannya itu gimana. Itu saya menstrukturkan pertama. Terus yang kedua itu saya membuat yang namanya lokasi atau tempat pemasaran. Jadi lokasi titik tempat pemasaran yang pertama itu adalah di kampus Universitas Kota Palembang, ialah di kelas atau di Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau di MPI. Jadi di situ saya memberikan kepada kawan-kawan atau tim untuk bisa menjualkan produk ini di kelas-kelas, sehingga gimana caranya agar produk-produk ini bisa dijualkan dan juga bisa dilariskan, entah itu dengan kakak tingkat, entah itu dengan adik tingkat, atau itu entah dengan kelas-kelas lainnya untuk di lingkungan prodi utamanya. Terus kami pemasarannya ada lagi ialah di luar kampus, tapi di luar kampus ini termasuk di lingkungan UIN juga, ialah di KI UIN Raden Patah Palembang yang bertempatannya di samping gedung gedung depan pintu keluar UIN Raden Patah Palembang. Di situ ada KI. Jadi kami pemasarannya di situ dan kami membuka stand. Ialah stand itu kami membuat banner dan juga kami membuat meja, memberikan makanan produk-produk yang kami sediakan gitu kan. Sehingga untuk masa kami penjualan itu dalam 1 minggu itu kurang lebih 2 sampai 3 kali untuk berjualan. Nah, tetapi dalam selama 2 sampai 3 kali itu kami berjualannya itu menggunakan shift-shiftan. Jadi shift yang pertama itu adalah shift A. Jadi kalau seandainya dari jam 7 sampai ke jam 12 itu shift A, berarti dari jam 1 sampai ke jam 3 itu adalah shift B. Nah, jadi mereka ini tidak membuang waktu mereka dan juga tidak banyak nguras waktu kerja mereka lainnya. Nah, sehingga itu bisa mengoptimalkan dan juga bisa maksimalkan cara berjualan kami. Nah, untuk di dalam per minggunya itu habis atau enggak, jadi kami itu menargetkan agar kiranya dalam 1 minggu itu bisa habis. Dan tetapi juga ada makanan-makanan produk yang tertentu yang habis, misalkan seperti bakso aci, besi keripik pisang, dan juga keripik singkong. Itu yang sangat best seller di penjualan produk kami atau Guri Goyang atau di perusahaan Snack Society kami. Mungkin itu dapat saya jelaskan secara singkatnya. Oke, terima kasih saudara sudah menyampaikan jawaban yang sangat luar biasa. Kalau satu lagi saudara untuk aku menanyakan ini, bagaimana cara saudara memotivasi tim kerja saudara yang kurang pemahaman? Oke. Memotivasi. Motivasi. Jadi saya sebagai leader itu memotivasi kepada tim-tim saya, yang dimana tim saya itu misalkan dia memiliki yang namanya keluhan. Nah, di dalam keluhan itu kan tentunya pasti ada rintangan atau tantangan. Misalkan seperti ekspedisi. Ekspedisi ini kan perlu yang namanya kendaraan. Nah, di kendaraan ini kan kita perlu bantuan, ialah dengan berkontribusi. Misalkan dia nggak punya sepeda motor dan saya punya, maka saya akan membantunya dengan menggunakan sepeda motor. Nah, terus tidak hanya sepeda motor, tetapi juga saya memotivasi mereka agar kiranya mereka itu bisa memberikan kepada konsumen supaya
cara berbicara, tutur kata, sikap, dan juga perilaku mereka di dalam penjualan itu gimana, memberikan barang itu gimana. Nah, misalkan nih caranya, misalkan mau memberikan nih barang COD-an. Nah, artinya kita itu harus bertutur kata lembut, ramah, dan juga sopan agar kiranya dia tuh bisa dengan sikap yang kita berikan bisa memberikan simpati terhadap kita gitu. Mungkin gitu untuk salah satu contoh dan dari motivasi ya untuk ekspedisi. Oke, siap. Oke, terima kasih saudara sudah menyampaikan yang sangat luar biasa tentang bagaimana dia cara mengembangkan produknya dan seluruh motivasi untuk setiap tim kerjanya supaya termotivasi apa yang harus dia kerjakan sebagai manajer ialah bukan hanya sekedar memberikan arahan, bukan hanya sekedar menggerakkan, tapi ikut sertai kontribusi dalam pengembangan produk tersebut. Oke, terima kasih saudara, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih ya. Oke, sekian wawancara kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin